Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wanita cerdas semuanya, gitu. Saya dengan Mia. Kali ini saya mau podcast dengan wanita-wanita yang luar biasa. Nanti mereka memperkenalkan sendiri, tapi intinya bahwa saya mau bahas isi buku. Isi bukunya agak nyeleneh, judulnya gara-gara goblok, gitu ya. Gobloknya tuh harus kayaknya sampai muncrat, gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena sebenarnya banyak fenomena sekarang ini, banyak perempuan-perempuan yang selalu membuat keputusan yang keliru atau goblok itu. Dan pastinya juga dua narasumber saya ini punya pengalaman seperti itu juga. Saya langsung aja ya bertanya ke narasumber pertama. Boleh langsung memperkenalkan diri dengan Ibu Evi. Silakan Bu Evi. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Dahwati. Saya sebagai pengusaha. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Direktur PT Syara Jaya, dan juga saya sebagai komisaris di PT Tiga Serga Indonesia, dan bisnis saya ada di situ Mbak Mia. Saya sebagai entrepreneur. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evina. Selanjutnya narasumber kedua, silakan perkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Mia. Saya Erlik Isfandiari. Hari-harinya bergerak di bidang parenting. Saya seorang parenting trainer and coach yang sejak dari 15 tahun lebih kita berkeliling di beberapa pulau di Indonesia untuk membersamai para orang tua dan keluarga. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang mungkin pendapatnya bunda-bunda semuanya ya, katanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi ada juga ternyata pengalaman itu menjadi guru yang terburuk. Setuju nggak sih seperti itu? Nah, ada dalam, karena konteksnya kita bicara mengenai gara-gara goblok ini gitu, ada peristiwa goblok yang membuat orang terpuruk, tapi justru ada membuat orang jadi bangkit. Nah, mungkin dari Bunda Evi dulu deh, punya pengalaman apa terkait goblok ini? Silakan. Terima kasih Mbak Mia. Jadi menurut saya sih memang kalau hampir setiap orang saya rasa mengalamin ya. Jadi gara-gara goblok pasti dia tadi dari mana sudut pandangnya, apakah mau terpuruk, apakah menjadi sukses. Nah, itu tergantung daripada bagaimana kita mensikapin kegoblokan kita tadi gitu. Kalau kita melihat bahwa saya pernah terperosok, atau mungkin teman saya pernah terperosok, jadi saya belajar dari situ supaya bagaimana saya nggak terperosok seperti yang lain, atau mungkin dari keterperosokan kita, kegoblokan kita pasti ada pelajaran yang diambil. Jadi dari sisi pandang. Tapi ada juga yang tadi katanya bahwa malah menjadi terpuruk. Itu tergantung dari mana kita menyikapin. Kalau mental kita tidak baik, ya tentu akan terpuruk. Kenapa? Frustasi, kok saya begini, kok saya bodoh banget, kok ini. Jadi akhirnya dia tidak melakukan apapun gitu. Jadi ya kita berharap dengan adanya buku ini bisa menginspirasi bahwa jangan sampai karena goblok kita jadi terpuruk gitu. Jadi jadilah orang yang pernah goblok tapi kinclong, sukses. Oke, baik, terima kasih. Nah, aku ke Bunda Erlik terkait parentingnya nih, gitu ya. Kalau sekarang fenomena yang tadi Bunda Evi bilang terperosok, terus mungkin terburuk tapi tetap kinclong. Tapi judulnya adalah sekarang banyak banget bicara mental health. Anak-anak tuh sekarang mental health-nya tuh lebih dahsyat. Malah dalam tanda kutip bunuh diri tuh ternyata semakin tinggi saat ini gitu. Nah, itu orang tuanya yang goblok, apa anaknya yang goblok, atau gimana tuh dari sisi parentingnya? Silakan, Bunda Erlik. Agak berat ya. Ya, kalau ngomongin parenting kayaknya luas banget Bu Evi juga ya. Kita karena punya keluarga Kita itu mempunyai amanah yang bukan hanya diri kita yang dididik, tetapi juga keturunan-keturunan kita. Sedangkan kita sendiri juga belum tentu, tanda kutip, ilmu parentingnya itu sudah mumpuni untuk membersamai anak-anak. Makanya setiap generasi, setiap era, setiap gen yang lahir dari kita ya, saya itu baby boomers gitu ya, terus kemudian gen X, Y, Z, Alpha, Beta dan seterusnya, itu mempunyai pesan tersendiri yang kita mesti tahu. Makanya kalau saya sebagai orang Islam ya, di dalam Islam itu kan orang tua tugasnya adalah mendidik anak. Itu udah that's it, itu penting gitu loh. Jangan terus berkilah, susah ini Gen Z, ini Gen Y dan seterusnya. Karena orang tua mendidik anak. Nah, karena dibilang adanya gap generation dan seterusnya, akhirnya orang tua merasa, ya aku
susah didik anak aku karena gap. Nah, jadi di mana tadi tanda kutip pesan Allah tadi itu yang sudah kita lupakan, sehingga kita banyak menemukan hal-hal yang itu tadi. Sekarang mental health luar biasa ya, anak-anak bunuh, mutilasi, dan cara melakukan pembunuhan itu sadis gitu loh. Orang kalau nusuk sekali aja udah mati, dia sampai 20 kali, 30 kali. Terus kita kan jadi mikir ya, ini pengaruh apa? Nah, kalau dibilang macam-macam ya pengaruh ya, pola asuh, bisa karena teknologi yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat teknologi, anak-anak kecil yang lagi main game itu aja, game itu kan kalau dimainin mau ditembak ribuan kali dia hidup lagi ya. Itulah yang dilakukan anak-anak sehingga dia diserap di dalam otaknya, dia melakukan itu dalam dunia nyata. Itu tidak bisa otak itu pada saat melihat game membedakan antara ini nyata atau hanya di kamera aja. Itu otak itu nyerap. Sehingga sekarang yang terjadi ini menjadi keprihatinan besar. Jadi kalau boleh dibilang ya ini gobloknya siapa ya? Nah, gobloknya siapa teman-teman pastinya kita nggak akan bahas lebih lanjut. Pastikan teman-teman langsung aja beli bukunya Gara-gara Goblok. Nah, belinya di mana? Ada di sini. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.